di BKP SDM. Teman-teman sudah kita kumpul. Ya, ini Melati, oh nih gedung Melati nih. Ini rumah ya, masih bersih. Mau nih jangan nih, di muka ada sekepat. Melati. Ini, sekarang ini aja mau. Ya, ini kita lagi menuju ruangan. Ini para pegawai BKP SDM-nya. Oke, sudah nyampai di kamar. Pidan dini asa ngetes ragu. Bapak Ibu, orientasi ini dibagi menjadi dua kurikulum. Yang kurikulum pertama itu menggunakan aplikasi dari LAN, di mana aplikasi tersebut Bapak Ibu diwajibkan untuk melaksanakan pembelajaran secara mandiri dengan mengakses modul-modul yang ada di sana, menjawab modul-modul tersebut, dan juga menjawab kuis-kuis yang ada di setiap modul di aplikasi tersebut. Jadi sebelum yang lanjut, Niki sudah semuanya bisa mengakses aplikasi Emosingit, sudah mendapatkan sertifikatnya oleh dari Badung, mungkin dari Pak Kabinnya atau dari Pak Kadisnya itu sendiri, mungkin dari Belerang, mungkin dari Pak Kadisnya langsung nanti, mungkin yang lapor dapat informasi. Nih, yang kedua adalah pengenalan jabatan. Nah, pengenalan jabatan ini akan diisi oleh BKP SDM Kabupaten Badung dan Kabupaten Kota, Kabupaten Badung dan Kabupaten Belerang. Nah, itu di hari kedua, dan di hari ketiga nanti akan diisi oleh pejabat struktural di BKP SDM Provinsi Bali. Materinya itu adalah pengenalan manajemen kinerja, penerapan fungsi dan tugas sebagai PDKK. Itu yang akan diisi di hari ketiga oleh pejabat struktural di BKP SDM Provinsi Bali. Jadi Bapak Ibu, selama Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran secara klasikal, Bapak Ibu akan diberikan materi tambahan setiap pagi hari. Nah, materi tambahan itu adalah Bapak Ibu akan dilatih baris berbaris oleh anggota Pol PP Provinsi Bali. Itu dilaksanakan setiap pagi hari dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 pagi. Jadi Bapak Ibu begitu tambahannya. Om Swastiastu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Insya Allah nama budaya ini salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat siang ya. 30 negeri, 192 swasta, guru DK, sekolah. Kemudian jumlah gurunya itu ada 906 Bapak Ibu di TK. Di Bapak Ibu tidak sendiri. Kemudian di SD itu ada 456 sekolah negeri. Asli sih Bapak Ibu. Nggak terasa ya. Asalnya tawang di aku ngamal dulu kan, ikan itu jalan. Asalnya sawan itu daerahnya di Jogaki gitu. Seperti yang dulu lagi Pak. Kan lagu ini sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Kita agak baca, jadi bayuin ini gue agak doan nih, kan beda. Bacaan kencang-kencang dia jadi main HP gitu. Nah kita kan ini kan lima, modalnya 2 G, coba. Kalau kita orang dia memang jangan seperti itu. Biar ada ngejar kita tuh, kuangan gula. Oke. Ayo Bapak Ibu ke ruang makan lantai 1. Ke lantai 1 makan ya, nasinya di sini. Silakan merapat. Makan. Wah, mantap. Lingkupkan badan, buka kakinya, dorong tangannya ke depan, 2 kali 8. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo lebih kencang. Ya, semangat. Ayo kawan. Lari. Niat awalnya adalah keberadaan P3K menjawab permasalahan-permasalahan terkait dengan kekurangan tenaga SDM. Ternyata dalam perjalanan Bapak Ibu untuk ketahui, saya rasa Bapak Ibu sudah tahu karena Bapak Ibu juga teman-teman sejawat kuliahnya berbarengan atau apa yang berbarengan, jadi Bapak Ibu sudah tahu kendalanya. Bahkan ada yang mohon maaf lulus P3K ditempatkan di tempat sekolah tapi aturan main aja, nggak perlu jadi mohon maaf ya, kalau saya punya anggapan kalau saya dulu waktu di kampus diajarin nggak perlu pinter. Pinter. Karena apa? Aturan itu kadang-kadang kan mohon maaf Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak bisa melihat aturan, Bapak Ibu kan kena. Jadi orang Sinawang nggak boleh. Tapi ini perlu Bapak Ibu tahu. Nah ini, kenapa saya jabatan administrasi? Jabatan administrasi itu Kasubit, Kasubag, Camat, Staf, TU itu jabatan administrasi. Siapa yang JPT? Kepala Dinas, Sekda itu JPT. Jadi Bapak Ibu biar paham. Di pusat JPT itu udah bisa diisi oleh P3K di pusat, sekelas direktur.
JA sudah bisa diisi oleh P3K di pusat, di daerah belum. Sekarang kami sedang mempersiapkan anjak ABK, jabatan mana yang bisa diisi oleh P3K. Kenapa harus dibuat seperti itu? Karena itu tadi isu-isu yang tadi saya sampaikan di awal, PNS itu berkurang. Mohon maaf, kan mungkin saja ada P3K yang punya pendidikannya yang khusus terkait kurikulum, dia bisa mengalahkan orang yang megang kurikulum di dinas pendidikan, kan bisa saja. Ya, dijadikan kasubit kurikulum. Makanya kita sudah mempersiapkan jabatan mana yang bisa diisi oleh P3K, termasuk bisa diisi oleh TNI Polri, Satpol Kasatpol PP, Kepala Kesbang, jika itu Divisi Pratama, administrator Pak Sekdis Pendidikan, kaditnya Pak Sujendra, itu administrator. Pengawasnya siapa? Lasmini, Pak Bani, Bu Suci, kemudian itu pengawas. Cocok ini dia. Ini kan nih, ini kita ada ini kan keadaan mobil penyang dulu contohnya kelamnya gimana kalau ini mobil kanan kemudian lagi ya kalau mobil cuma di mana Dia membiayai iuran untuk orang tuanya, bayarin untuk istri dan anaknya, bayarin. Waktu jadi P3K kan itu tidak serta-merta langsung kita yang bayarin dari potong gaji P3K, karena BPJS itu bayarnya 4% dari pemberi kerja, 1% dari si pegawai. Baru jadi P3K baru ketemu masalahnya. Walaupun mau jadi P3K dia nggak tahu, mohon maaf, benar-benar nggak urusan sama BPJS. Ada nanti banyak iuran, kita bisa berurusan. Ternyata waktu dia sakit berurusan, baru ketahuan ada tunggakan hampir sekitar 2.800 yang harus dibayar. Kalau nggak mau, sekarang pakai kasih pilihan. Mohon maaf, orang sakit dikasih pilihan, donasi juga 2.800, aktifkan kembali BPJS-nya, atau sekarang yang mengusir sakit ini pakai status umum. Tolong dicek Bapak Ibu, ini paling sering di antara 1 dan 2 terjadi. Sudah ada P3K yang diberhentikan, bukan di Buleleng ya, di Bali sudah ada. Pernah dengar beritanya? Coba cek di Google. Dan Buleleng itu ada nanti. Kalau yang droga itu dinyatakan bersalah, narkoba sekarang masih proses pemeriksaan sebelum dibuat. Sekarang yang masalah adalah CMM. Baru tadi saya dapat undangan untuk yang namanya permasalahan penyesuaian data di kinerja CASN dan PFM. Masih ada kendala ke isian di PFM? Hari Rabu kemarin misalnya pas nggak ada tuh begitu tidak terlaksana, dokumennya kan berkurang otomatis. Kalau di pos itu kan setiap bulan itu ada realisasi ya. Pasti ada. Cuma uangnya aja beda-beda. Ya. Mungkin nggak di tengah jalan hilang uang itu kegiatan itu. Oke, kalau sih nggak masalah. Kalau kemungkinan hilang, Bapak Ibu harus menetapkan target begitu. Padahal bukan karena Bapak Ibu yang ingin menghilangkan. Ada kebijakan baru di Dinas Pendidikan. Program kegiatan ini tidak boleh dilaksanakan mulai bulan Juli. Bapak Ibu penetapan sampai 12 bulan, ada gitu nih kendalanya. Jadi kembali ke pakem awal. Jangan sekali-kali menetapkan target kerja yang kendalinya bukan sepenuhnya dari kita. Emosinya masalah. Itu Bapak Ibu, hati-hati sekali. Kalau kita pengen panjang usianya, pengen panjang sampai pegawaiannya, benar-benar hati. Mesti ada istilah paling jagoan, karena istilah jagoan. Jangan sampai terjadi. Saya rasa ini tidak ada masalah. Saya masuk ke disiplin ya Bapak Ibu ya. Ini semua dokumen-dokumen. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham semua. Saya masuk ke disiplin. Biar tuntas saja ini saya.
mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah, siap, hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita kanan. Siap, hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siap. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. Siap, hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lurus. Aku dapet. Aku dapet. Di mana-mana. Sekali jalan. Ada lagi, sebentar lagi. Wih, luar biasa. Tepuk tangan untuk 18 dari Kabupaten Buleleng semua ini. Saya sebagai guru, fungsi saya di sekolah Oke. memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Ya, memberikan menjadikan pedoman atau pegangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi ASN. Nah ini fungsi tadi ada 3: pelaksana kebijakan, pelayanan, memberikan pelayanan publik, dan sebagai perekat pemersatu bangsa. Tugasnya merupakan penjabaran dari 3 fungsi di atas. Yang pertama adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kemudian selanjutnya melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang itu ketika Bapak Ibu berdomisili atau tinggal di Denpasar, ketika mau pembayaran pajak tahunan itu harus Buleleng. Kan begitu dulu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, setiap ASN harus mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. ASN bukan pejabat yang justru minta dilayani, yang bergaya seperti pejabat zaman kolonial dulu. Itu tidak boleh lagi, bukan zamannya lagi. Setiap ASN harus mempunyai jiwa untuk melayani, untuk membantu masyarakat. Untuk itu, ASN dilengkapi dengan kewenangan yang harus dilayani, tetapi sekarang ASN harus memiliki fungsi sebagai pelayan daripada masyarakat. Jadi harus diubah lagi mindsetnya dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dalam sambutannya. Maka pada saat kita menjelaskan, mungkin ada yang cepat dalam memahami materi, ada yang sedikit terlambat. Jadi kita harus berputar otak, kita sebagai guru harus berputar otak bagaimana caranya agar siswa yang belum memahami materi itu bisa ataukah kita dengan menggunakan metode pembelajaran yang berbeda, atau dengan memberikan kita mengajar seharusnya lebih awal datangnya dari siswa. Kenapa? Tidak bagi ASN seperti itu. Kalau dulu sebelum dia menjadi ASN dia seorang guru swasta, Pak. Nah, ketika proses pembagian tabungan seperti itu, saya selalu boleh sesali, Pak. Berkaitan dengan yang namanya kompeten itu, kalau dilihat dari artinya, kompeten itu ahli dalam bidangnya. Jadi apa yang menjadi tugas pokok kita harus kita pahami, kita laksanakan sesuai dengan tupoksi yang sudah ada. Tapi dari video itu tadi saya lihat ada beberapa penerapan tentang kompetensi yang dirasa kurang. Jadi dia berusaha untuk menggali informasi, mau belajar, mau meningkatkan kompetensinya dengan cara belajar dari orang lain, belajar dari apa yang bisa kita anggap sebagai sumber belajar.
Jadi mungkin dari internet, dari buku ataupun dari sumber belajar lainnya. Kalau di tiang biasanya kalau guru itu kan kompetensinya itu mengajar, jadi tugas pokoknya itu mengajar. Sedangkan di sekolah tiang contohnya ada beberapa teman juga di sini tahu diberikan tugas tambahan oleh kepala sekolah, mungkin itu sebagai penggarap dapodik, sebagai bendahara bos, operator bos juga. Kebetulan di sini tiang sebagai operator bos. Tentunya kalau dalam pengelolaan keuangan di sekolah itu kita tidak pernah dapat yang namanya ilmu akuntansi, Pak. Jadi ilmu akuntansi itu mengurus keuangan, kalau salah sedikit jadi temuan BPK kayak kemarin. Maka dari itu kami dari operator bos selalu mencari informasi dari sumber-sumber yang bisa kita percaya, bagaimana cara mengelola keuangan yang baik dan benar serta akuntabel. Berdasarkan video tadi adalah selalu ingin belajar. Jadi kita sebagai guru di sini sudah difasilitasi yang namanya platform Merdeka Mengajar. Jadi kita bisa mungkin perspektif tiang kepandangan tiang berbeda dengan Bapak yang tadi tentang mengenai pengelolaan keuangan di sekolah, yaitu bendahara bos. Tapi di sini dia mengambil perspektif yang lain, yaitu kita mau belajar, mau terus belajar, karena guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat. Misalkan saja ini dalam waktu dekat mungkin ada rekan-rekan yang akan mengikuti study tour atau kegiatan akhir semester. Dan disajikanlah prasmanan lautnya mau dan tidak dipakai ketro lengkaplah semua. Begitu kejadiannya lalu begitu terpaksa win-win solution dan kita rubah Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang ingin disampaikan? Saya kira cukup ya. Duduk siap, gerak. Pembelajaran hari ini telah dilaksanakan. Laporan selesai. Sesuaikan dengan rencana selanjutnya kerja. Siap kerja. Setelah mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita akhiri dengan doa bersama. Doa akan saya pimpin langsung. Berdoa dipersilakan. Penghujung atau akhir daripada kegiatan orientasi P3K ini. Sebagaimana telah kita lalui bersama bahwa Bapak Ibu telah mendapatkan beberapa pengembangan kompetensi berkaitan dengan pengenalan visi misi masing-masing organisasi, kemudian ada materi pengenalan jabatan, ada materi pengenalan manajemen kinerja, dan terakhir adalah materi pengenalan tugas dan fungsi ASN dalam menginternalisasikan nilai-nilai dasar berakhlak di instansinya masing-masing. Jadi telah 3 hari Bapak Ibu ikuti plus kegiatan penunjang
kesehatan fisik dan jasmani plus kegiatan PBB sederhana. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan hasil pretest dan postes, kalau pretest tidak perlu saya sampaikan kembali, yang menjadi ukuran adalah postes. Hasil postes ini merupakan ukuran keberhasilan. Ada 3 pihak, keberhasilan pengajar dalam mendeliverikan materi-materi. Nilai terendah 62, nilai tertinggi 86. Jadi bukan diasumsikan sebagai perbandingan bahwa angkatan 18 lebih daripada angkatan 19, bukan seperti itu. Masih kompetensi dan materi. Jadi sesuai dengan arahan yang disampaikan mungkin oleh perwakilan kami di awal, kalau misalkan ada nilai yang di bawah 70,01 hasil postesnya, maka akan dilaksanakan remedi. Niki yang angkatan 19 ada 2 orang yang di bawah 70,01. Saya tidak akan expose, saya tidak akan sebut namanya, nanti akan dijapri oleh panitia penyelenggara. Silakan mengerjakan tugas tambahan. Hanya 2 orang nih dari 80 orang, berarti pencapaian yang sangat luar biasa. Tepuk tangan. Jadi yang dari Kabupaten Bandung tidak usah berkecil hati, karena ini bagian dari proses pembelajaran. Apakah karena yang memang bersangkutan kurang memahami esensi daripada pelaksanaan kegiatan ini, ataukah memang dari pengajarnya, ataukah memang dari panitia penyelenggara. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, rahayu. Perkenalkan, nama saya Risa Kamanggira Pratiwi. Saya dari Kabupaten Buleleng, angkatan ke-18. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas yang telah diberikan, fasilitas yang telah diberikan kepada kami dari hari pertama sampai hari ketiga. Itu sangat luar biasa persiapannya. Dari kita baru sampai, Bapak Ibu dikasih apa baru sampai? Kunci. Dikasih kunci kamar. Dan kemudian kamarnya bagaimana? Bagus. Kamarnya sangat memuaskan. Terus dari baru bangun pagi kita sudah diberikan sarapan, dan sarapannya bukan main-main. Kita dapat nasi goreng, bener ya? Ya, betul. Kacang polong. Isi kacang polong lagi. Kemudian snacknya benar-benar luar biasa. Kita dikasih 2 jajan dan juga cemilan ringan, dan juga Bapak Ibu yang suka ngopi, kopinya juga sangat enak menurut teman saya karena dia pecinta kopi. Terus kamarnya sangat memuaskan, dan pelayanan dari panitia yang ada di sini juga sangat bagus, sangat ramah, semuanya terstruktur sesuai dengan jadwal. Dan itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya tetap mengucapkan terima kasih banyak perwakilan dari Kabupaten Buleleng, dan semangat untuk kita semua. Saya tutup dengan para santi. Om Santi, Santi, Santi. Baik, terima kasih atas pesan kesannya. Silakan dilanjutkan, Bapak. Om Swastiastu. Perkenalkan, Tiang Mustiani Putuni Antari, Tiang perwakilan dari Angkatan 19 di Kabupaten Bandung. Tiang berasal dari SMP Negeri 1 Kuta Utara. Jadi untuk hari pertama, tentunya beberapa materi sudah disampaikan oleh rekan-rekan Tiang dari Bandung. Terus untuk kesan dan pesan Tiang selama mengikuti pelatihan di sini itu sama seperti perwakilan dari Buleleng, itu semuanya sudah sangat baik dari segi pelayanan yang diberikan, fasilitator materi, beserta olahraga pagi, makanan, minuman, dan fasilitas kamar yang sudah diberikan kepada kita selama pelatihan ini sudah sangat baik sekali. Baik, itu saja yang saya ucapkan. Terima kasih.
khususnya untuk yang Bandung, karena kita hanya bertemu beberapa hari dan juga Buleleng karena tidak ada tatap muka dengan dia. Semoga selalu sukses ke depannya. Yang